Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Akhirnya generasi muda NU atau yang disingkat dengan GMNU ini angkat sentilan Kiai Isom atau Kiai Ahmad Isomuddin yang beberapa hari kemarin ini menyentil beberapa tokoh elit Nahdlatul Ulama yang diam saat Habib terbukti palsukan sejarah NU. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh GMNU atau generasi muda Nahdlatul Ulama ini dengan mengangkat sentilan Kiai Isomuddin di media sosial khususnya di Facebook ini sudah tepat. Sudah tepatnya bagaimana? Ini ada beberapa alasan yang saya tulis. Yang pertama, kita tahu bahwa pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh Habib ini adalah merupakan distorsi sejarah yang dalam kategori kejahatan serius. Sehingga kalau kategori kejahatan serius ini termasuk kemungkaran. Loh, bagaimana dianggap kemungkaran? Ya, sejarahnya orang lain ini diakuisi. Ya, ini kan bohong. Dalam artian dengan memalsukan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini sama saja menyebarkan berita hoax. Dan menyebarkan berita hoax ini adalah termasuk kemungkaran. Sehingga karena di berbagai media sosial baik Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter dan media sosial yang lainnya ini sudah dibuat tempat untuk menyebarluaskan pemalsuan sejarah NU oleh kelompok Ba'alwi, maka ini termasuk kemungkaran yang sudah dipublikasikan. Karena kemungkaran yang sudah dipublikasikan, maka cara mengkanternya, cara mengingkarinya juga dipublikasikan. Al-munkaru idza u'lina fayajibu ingkaruhu alanan. Kemungkaran apabila sudah diperjelaskan atau sudah dipublikasikan lah, maka wajib mengingkarinya dengan secara jelas, secara publik. Sehingga apa yang dilakukan oleh generasi muda NU dengan mengangkat sentilan Kiai Isomuddin, masalah toko NU ini diam saat Habib terbukti memalsukan sejarah di Facebook ini sudah tepat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kalau pemalsuan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini dibiarkan, ya, dibiarkan tidak diluruskan, maka banyak generasi Nahdlatul Ulama ke depannya ini akan mendapatkan sejarah yang bukan semestinya. Ya, karena dibiarkan. Ya, banyak yang melihat pemalsuan sejarah di media sosial, apalagi generasi kita sekarang lebih suka buka media sosial seperti Facebook dan YouTube, sehingga mereka terpengaruh dengan pemalsuan sejarah yang sudah dipublikasikan oleh kelompok Ba'alwi, sehingga mereka generasi NU ini mendapatkan sejarah yang tidak sesuai dengan faktanya. Maka kalau generasi Nahdlatul Ulama ini mendapatkan sejarah yang bukan semestinya, maka lambat laun Nahdlatul Ulama, ya, penerusnya ini karena generasi dan regenerasi, maka akan mudah
diakuisi oleh kelompok Ba'alwi. Ya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa leluhur mereka ikut serta dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana banyak contoh yang sudah kita jumpai saat ini, seperti mereka mengakuisi makam Pangeran Diponegoro, makam Syekh Malik, ya, makam Imam Bonjol dan lain sebagainya. Ya, karena ini dampak dari pembiaran kelompok Ba'alwi yang memalsukan sejarah berpuluh-puluh tahun. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah akan menimbulkan konflik intern warga Nahdlatul Ulama, karena ada dua sejarah yang saling paradok. Sehingga kalau sudah ada konflik intern warga Nahdlatul Ulama, maka akan memudahkan kelompok Ba'alwi untuk melemahkan NU itu sendiri, sebagaimana yang kita lihat sekarang banyak yang percaya kepada kelompok Ba'alwi daripada kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Bahkan generasi-generasi Nahdlatul Ulama lebih cenderung membela kelompok Ba'alwi ketika ada polemik masalah ke-Nahdlatul Ulamaan. Dan ini real. Ya, ini real. Ya. Kita gambarkan begini. Ada generasi NU-A, ada generasi NU-B. Yang A mendapatkan sejarah berdirinya begini, yang B mendapatkan sejarah berdirinya begini, dan pemahamannya mendapat informasi sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama antara A dan B ini saling paradok, sehingga ini rentan untuk konflik gitu loh. Yang A mempertahankan jawabannya, yang B ini juga kekeh mempertahankan jawabannya, sehingga nanti rentan bentrok gitu loh. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, yang terakhir, bahwa generasi muda Nahdlatul Ulama mengangkat sentilan Kiai Ahmad Isomuddin di media sosial, khususnya di Facebook, ini sudah tepat. Alasan yang keempat adalah karena kalau dibiarkan akan merusak masa depan generasi dan regenerasi Nahdlatul Ulama selanjutnya. Sebagaimana mengaburkan masa lalu berarti merusak masa depan generasi berikutnya. Kalau kita ya tidak peduli dengan sejarah Nahdlatul Ulama yang sudah dipalsukan, maka kedepannya ini akan merusak generasi kita gitu loh. Sebagaimana ada perkataan dari seorang intelektual dari Mesir, man la madiyalahu la hadorolahu wa man la hadorolahu fala mustaqbalalahu. Barang siapa yang tidak punya masa lalu, ia tidak akan berhak atas hari ini, dan yang tidak memiliki masa kini berarti tidak akan mampu menggenggam masa depan. Artinya apa? Artinya NU nanti akan mudah dilemahkan dan mudah dihancurkan dan juga mudah diakuisisi oleh kelompok Ba'alwi. Oleh karenanya para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, siapapun kita, kedudukan kita, jabatan kita, kalau kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, ketika ada sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini sudah dipalsukan oleh kelompok Ba'alwi, maka kita harus untuk meluruskannya. Kalau pemalsuan sejarah itu lewat lisan, kita lawan dengan lisan. Kalau lewat pengajian, kita lewat pengajian. Kalau lewat media sosial, kita juga lewat media sosial. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.